Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang bersama dengan Kak Resa ya. Iya. Iya. Gimana kali ini kita akan mencari tahu ataupun mendengarkan kisah inspiratif dari Kak Resa itu sendiri. Kak Resa, apa kabar di pagi hari ini? Baik, Iya. puji Tuhan. Ini Dan asalnya dari mana nih? asal saya itu Iya. ibu saya dari Kabupaten Sanggau, Mhm. papa saya dari Semarang, ada campuran Aceh Utara juga. Mhm. Tapi lahirnya di Sanggau. Lahirnya di sana. Iya. Ini sudah berapa kali datang ke Sambas? Pertama kalinya. Pertama kali. Bagaimana sih rasanya datang ke Sambas? Luar biasa. Sambas keren banget. Mhm. Sambas itu suatu kabupaten yang diincar banyak wisatawan kalau saya bilang ya. Mhm. Sekarang saya salah satunya wisatawan lokal. Ini pertama kali saya datang tuh kayak berat banget mau pulang. Apalagi masyarakat juga ramah-ramah, welcome gitu ya. Iya. Terus kota itu tenang gitu. Terus tadi malam juga pas keliling kuliner itu nggak ada matinya gitu. Ya, senang aja Kayak gitu ya, lepas gitu ya. kota Sambas itu nggak ada matinya. Justru malah dia seakan-akan mengalahkan ibu kota Kalimantan Barat. Jadi saya ngerasa Sambas ini kalaupun nanti next ke depannya dijadikan suatu objek wisata tujuan, itu keren sekali. Apa sih udah mencicipi itu makanan khas Sambas itu sendiri? Sudah. Apa tuh? Bubur padas. Pedas gimana ya rasanya? Enak Kan, banget. kan hampir sama juga Beda. sama Pontianak. Bedanya saya sudah mulai merasakan. Jadi kalau bubur padas yang saya makan di kota-kota lain itu, Iya. kan sayurnya itu mungkin dia udah agak lama kali ya masak. Nah kalau di sini itu kita order tuh baru diracik. Fresh ya. Jadi benar-benar seger banget. Enak. Oke. Kita kembali lagi ini pengalaman yang mungkin udah Kak Resa lalui. Pengalaman dari usia berapa nih? Tentang apa dulu? Jadi kalau pengalaman itu Pengalaman kerja. Kalau kerja atau pariwisatanya? Kerjanya. Kalau Kan saya dengar juga ini sebagai dulunya pramugari kan? Pernah. Nah, itu bisa. Ya. Kalau tentang pekerjaan itu saya sudah menggeluti dunia kerja sejak usia 18 tahun. Ya, tepatnya lulus SMA saya nggak langsung kuliah gitu. Walaupun saya sebenarnya waktu itu sudah diterima di UGM. Karena saya dari SMA memang sudah di tanah rantau di Yogyakarta. Jadi saat itu tes UGM lolos. Saya ngambil jurusan bahasa Inggris. Kemudian sambil seiring berjalannya waktu itu sosok anak muda kalau kayak saya itu kerja sebelum jadi lulus SMA pun saat SMA saya sudah bekerja juga seperti SPG, SPG juga, kemudian ikut modeling juga, ikut fashion show juga gitu. Jadi saya selalu memanfaatkan talenta yang Tuhan kasih dalam diri saya itu semaksimal mungkin. Sejauh itu positif ya. Jadi kalau dibilang bekerja ya sudah sejak SMA pun sudah bekerja gitu. Dengan harapan kita tidak mengandalkan orang lain. Betul. Iya, jadi sekalipun orang tua mampu, tapi kalau itu bisa dari keringat sendiri itu lebih luar biasa berharga. Setelah lulus SMA, setelah keterima di UGM tadi, ada perekrutan. Sebelum ke Garuda saya sudah ikut tes Saudi Airlines waktu itu. Di Hotel Sahid Yogyakarta. Dari sekian ribu yang daftar, saya masuk 10 besar. Itu rasanya di luar prediksi ya, anak kampung gitu ya. Saingan dengan wanita cantik di kota Jogja yang notabene semua cantik banget yang udah kalau dibanding Kabupaten Sanggau atau kayak kita orang daerah itu kayak nggak mungkin. Tapi karena prinsip saya tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Nothing possible for something, nothing impossible for something possible, itu prinsip saya. Jadi lolos. Kenapa nggak berangkat ke Saudi? Karena usia saya masih 18 tahun. Saat itu kebijakan di Saudi bahwa usia di bawah 19 tahun itu tidak boleh karena mempekerjakan anak di bawah umur. Waiting list akhirnya, cadangan selama 1 tahun sampai usianya genap 19. Waktu itu fasilitas yang diberikan lumayan, apartemen di Dubai, kemudian handphone. Zaman itu handphone barang mahal, nggak kayak sekarang ya. Jadi kayak suatu anak kecil juga udah main gadget gitu. Saat itu dapat handphone 2 itu udah seneng banget. Dengan gaji waktu itu dijanjikan 40 juta. Duh, siapa yang nggak mau ya tahun 2003 gitu kan. 2002. Waiting list, oke. Sambil sering berjalan waktu lagi, kok saya ini orangnya nggak bisa menunggu. Karena saya berpikir saya nggak bisa menunggu sampai
Tuhan kasih saya stop gitu. Selama Tuhan belum kasih saya stop untuk hidup, saya akan terus berkarya. Jadi tes lagi Garuda Indonesia. Nggak semudah yang dibayangkan. Kalau Garuda Indonesia itu ada 8 tahap yang harus dilewati. Tinggi berat badan. Waktu itu saya harus membuang 8 kilo untuk mencapai ideal. Diet tuh? Enggak, saya renang 8 kali 10 meter itu bolak-balik. Itu nggak stop. Itu dalam waktu 1,5 bulan itu sudah mulai turun berbentuk lagi badannya. Coba lagi, masuk lagi, coba lagi. Kemudian gigi, mata, waktu itu mata saya belum minus kayak sekarang, masih bagus. Ternyata lolos. Waktu lolos itu pun pas di Jakarta, saya orangnya suka telat kali ya. Kalau orang bilang disiplin adalah lambang kesuksesan ya. Kalau untuk saya nggak berlaku gitu. Jadi jangan ditiru, tapi ada strateginya gitu. Jangan meniru sesuatu yang kita nggak kuasai. Kalau saya kebetulan saya sering telat. Jadi saya telat interview. Tesnya jam 8, saya datang jam 12. Itu bukan tanpa alasan. Dari Yogyakarta, saya naik kereta api ekonomi yang harganya cuma 35.000. 35.000. Baju yang saya pakai itu minjem. Kan harus pakai baju putih, rok hitam. Saya pinjam, saya mandinya di stasiun kereta api. Karena kan di Jakarta mau di stasiun kereta api, naik angkot. Ternyata salah naik jurusan gitu. Jadi bukan tujuan ke tempat yang tes itu, tapi justru muter-muter di bundaran HI Jakarta. Itu yang membuat saya delay. Sampailah di tempat tes itu pukul 12 siang. Ya datang kok sepi gitu kan, kok nggak ada nggak ada yang tes. Oh berarti saya on time nih datang. Ternyata orang sudah bubar. Dan saya ngotot orangnya, maksudnya kayak kalaupun saya dianggap gagal, saya benar-benar merasakan gagal. Kalau saya belum belum mencoba itu rasanya kalau orang bilang, kalau saya mengatakan orang yang mencoba itu adalah orang yang luar biasa. Sekalipun dia gagal, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk mencoba lagi, tapi itu lebih baik daripada nggak sama sekali. Gitu. Karena kegagalan itu adalah keberhasilan yang terkenal, itu benar banget. Tapi untuk tahapnya itu butuh proses, setiap orang nggak sama. Gitu. Jadi akhirnya saya nekat, saya minta diinterview sama tim user waktu itu. Terus mereka mengatakan, Anda sudah telat, itu kami nggak bisa pakai. Nggak bisa dikategorikan calon karyawan disiplin. Saya cuma mengatakan waktu itu adalah, saya punya niat untuk kerja, saya punya talenta bisa bahasa Inggris. Saya waktu itu pede banget, saya bisa bahasa Inggris. Saya bisa bekerja apapun. Saya rajin, saya bilang kayak gitu ya. Saya rajin dalam arti kata, saya rajin bersih-bersih, saya bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah dengan sendiri tanpa membantu. Kemudian si usernya bilang ini, Mbak, kami ini nyari pramugari, bukan nyari pembantu. Sampai saya bilang, pokoknya saya harus diinterview, saya bilang gitu. Kemudian mereka bilang, ya udah, sini, CV-nya, simpan. Kemudian, kok saya nggak yakin ya kalau mereka bakal telepon saya. Gini deh Pak, saya boleh minta nomor telepon Bapak Panitia, biar saya yang telepon, memastikan bahwa saya diterima apa enggak. Akhirnya mereka dengan berat hati mungkin yang memberikan. Waktu itu saya ingat banget, GM Garuda yang terima saya waktu itu Pak Singgih namanya. Beliau sekarang stay di Bangkok. Nggak tahu udah pensiun atau belum ya. Itu beliau baik banget. Sampai akhirnya 3 bulan kemudian saya ditelepon. Apa sih yang mereka yakin? Saya juga nggak tahu. Mereka sih pertama waktu itu ada salah satu user yang bilang, kami terima kamu karena kamu apa adanya. Jadi kalau menurut saya dalam hidup itu kita nggak usah berpura-pura, kita nggak usah bertopeng, kita nggak usah patah semangat. Gitu. Yang mereka lihat adalah percaya diri saya. Gimana saya nggak percaya diri, saya datang, saya ngomong, saya bisa bahasa Inggris dan sebagainya tanpa ditanya gitu ya. Saya menceritakan tentang diri saya. Jadi yang saya ambil positifnya saat saya itu adalah, pertama kita percaya diri, karena percaya diri saya. Kemudian saya apa adanya, saya tidak mengarang sesuatu yang tidak ada gitu ya. Kemudian saya berusaha melakukan yang terbaik. Habis itu diterima di Garuda ya? Ya. Berapa lama di Garuda? Berapa lama? Dari 2002 sampai 2006. 4 tahun? Enggak, sampai 3 tahun lebih aja. 3 tahun lebih. Itu juga sebenarnya saya tidak direstui oleh ibu saya. Mama tidak pernah suka saya menjadi seorang pramugari. Itu alasan kenapa
Akhirnya saya berhenti. Setelah ketahuan mama saya tidak kuliah, terus stop. Ya apa sih awalnya ini cita-cita Kak Raisa ini? Cita-cita saya tuh sebenarnya pengen jadi dokter. Dokter. Ya, cuman waktu zaman itu tidak semudah seperti sekarang. Dokter bisa jurusan IPS, bisa jurusan di luar dari IPA. Kebetulan waktu itu saya mengambil jurusan PS karena saya juga suka ekonomi. Dan feeling saya mengatakan bahwa dalam dunia ekonomi itu saya sukses, tapi ternyata itu lebih benar daripada yang sudah saya lalui. Dan sekarang saya jadi dosen ekonomi. Kayak gitu. Jadi itu semua tidak pernah diduga. Waktu pas saya terbersit, saya pengen dosen ekonomi itu saya berpikir, kok nggak ada manfaatnya ya. Waktu usia saya 18 tahun kok rasanya saya ngambil jurusan ekonomi itu nggak ada manfaatnya. Tanpa saya ketahui, seiring berjalan waktu, di usia saya 35 tahun ternyata saya jadi dosen ekonomi. Kan kemarin nggak direstui sama orang tua. Sama mama ya. Nah, mama. Papa pengen saya jadi polwan. Iya. Mama pengen saya jadi guru. Jadi cita-citanya itu semua itu adalah meneruskan cita-cita orang tua saya sekarang. Jadi bagaimana sih respon orang tua melihat Kak Raisa masuk ke pramugari tadi? Nggak suka. Ya awalnya nggak suka ya. Sangat tidak suka sampai saat ini pun. Kalau saya bercanda gitu, Singapore Air kan masih bisa terima pramugari. Dia melihat adalah misalnya minimal sarjana S1. Saya bilang saya S3 pasti bisa nih, saya bilang. Ya silahkan, tapi mama nggak akan restuin kamu jadi pramugari. Kamu lebih berharga kalau kamu jadi seorang pendidik. Ilmu yang kamu punya, kamu bisa bagikan ke orang lain itu lebih mulia daripada kamu hanya sekedar saya tidak mengatakan profesi pramugari tidak baik. Itu baik, luar biasa karena dia melayani dengan sepenuh hati. Ibaratnya bertaruh nyawa juga. Setiap saat dia harus kalau orang bilang tawakal ya. Karena setiap waktu kita nggak pernah tahu apakah kita masih bisa bertahan 1 jam ke depan gitu. Jadi kita harus benar-benar berjiwa besar. Berjiwa besar, percaya diri, sabar, karena kita menghadapi customer service kita, service excellence kita, ketemu dengan banyak orang dalam suatu kabin yang notabene setiap orang berbeda yang datang. Jadi kita benar-benar harus jadi orang yang ya tadi itu berpikiran berjiwa besar. Sebagai pramugari, apakah Kak Raisa itu menikmati dengan profesi yang kemarin? Saat usia muda itu saya menikmati sekali. Saya merasa sangat saat usia muda itu kita kan berpikir pengen tampil ya. Pramugari itu kan selalu jadi bahan perhatian orang dari dia jalan keluar hotel ke bandara bahkan di pesawat. Saat usia itu ya saya sangat senang sekali. Tapi justru saya merasa lebih luar biasa senang dengan profesi saya sekarang. Profesi saya itu ternyata emang Tuhan inginkan saya menjadi seorang pendidik gitu. Karena dengan berbagi ilmu, saya justru lebih bermanfaat lagi. Kemudian jam terbangnya sampai kemana? Mungkin paling jauh. Waktu itu hanya sekedar lokal Indonesia aja, karena saat itu pas bom Bali 1 dan bom Bali 2 ya. Jadi pesawat Indonesia itu tidak boleh terbang ke Eropa waktu itu. Paling juga Timur Tengah aja. Jadi Indonesia tuh kategori kayak suatu tempat yang dianggap berbahaya untuk dikunjungi oleh wisatawan karena banyaknya kejadian bom waktu itu. Jadi itu salah satu juga pemacu dunia penerbangan agak sepi waktu itu dari wisatawan asing. Bagi pramugari pasti ada suka dan dukanya. Apa tuh? Sukanya itu kita bisa mengenal banyak orang, kita bisa dilatih untuk sabar, kita dituntut untuk selalu tampil prima. Sekalipun yang kita punya masalah apapun di situ kita dilatih untuk terbiasa tidak boleh menunjukkan aib kita pada orang lain gitu. Jadi kita tetap ditunjuk sebagai orang yang diminta untuk jadi orang yang tetap semangat, ceria dalam segala keadaan, baik itu kita tahu keadaan itu buruk tapi kita tetap menunjukkan kepada orang lain bahwa itu baik-baik saja. Ya itu sering terjadi gitu. Kalau dukanya itu ketika kita menghadapi suatu masalah dalam kabin, terkadang kita merasa sudah melakukan yang terbaik ya. Kita sudah merasa senyum yang maksimal, kemudian kita sudah merasa melakukan sesuatu yang terbaik. Masih aja kayak dianggap, ada yang pernah mengatakan,
"Alah kamu babu aja, belagu," gitu. Aduh, tapi saya tetap terima kasih gitu. Terkadang bahkan kalau pesawat delay itu apa ya, temperamennya Iya. penumpang itu luar biasa gitu. Yang mereka mungkin ya, itu mungkin kita juga harus maklumi. Makanya dari situ saya mengatakan bekerja dalam bidang jasa kita harus bisa memahami karakteristik orang lain untuk kita bisa masuk ke dalam eh, orang tersebut, dunia orang tersebut untuk bisa komunikasi. Di saat wajahnya tidak nyaman, di saat Iya. moodnya tidak nyaman, jangan pernah kita paksakan untuk menyampaikan informasi karena tidak akan pernah ada yang bisa diterima. Jadi kita pandai-pandai untuk menyikapi hal tersebut ya. Harus. Jadi kita harus bisa membaca body language orang, gestur tubuh seperti yang Tubuh. ya jadi kayak apa namanya, kalau terlihat orang itu lelah, terlihat orang itu tidak ingin diganggu, kita jangan pernah sekali-sekali menyampaikan informasi. Cukup mungkin terkadang kalau yang saya lakukan itu karena di Garuda Indonesia itu tamu-tamunya juga luar biasa. Iya. Ketemu dengan selebriti biasa, ketemu dengan pejabat, bahkan yang saya paling sering ketemu itu zaman waktu era saya Pak Gus Dur bersama satu keluarga, kemudian Pak Amin Rais itu yang luar biasa, lebih baik lagi sama saya, Pak SBY, kemudian apa lagi, kalau artis sudah nggak terhitung ya, banyak Iya. ya, termasuk Agnes Monica gitu saya sudah pernah, kemudian Krisdayanti, Yuni Sara, Angelina Sondang, almarhum Aji Said, mereka luar biasa ramah-ramah, itu udah nggak terhitung ketemu. Nah terkadang yang paling sering membuat apa namanya sedih itu saat kita itu dimaki. Jadi kayak gimana ya, karena mereka merasa mereka bayar mahal, pesawat itu dianggap 5 stars, bintang 5, kita harus benar-benar luar biasa maksimal ke mereka. Padahal kalaupun mereka menganggap kita seorang pembantu, sebenarnya itu bukan membantu, sebenarnya hanya beda kita melayani mereka dalam suatu ruang ibaratnya gitu. Bukan berarti saat itu kita dianggap pembantu, tapi kalimat itu sudah biasa. Dibilang kacung. Image-nya orang kan selama ini menganggap pramugari itu yang dihargai sekali ya. Ternyata dalam situasi di mana orang-orang itu tertekan, kita tuh nggak dianggap. Saya bahkan pernah dibilang, senyum kamu itu nggak membuat pesawat on time. Nggak usah senyum sama saya. Itu dalam hati, ya ampun, padahal saya sudah tulus banget itu ya senyum. Kadang saya nawarin, Bapak mau minum apa, Bapak mau apa, makan apa gitu, nggak usah gatel lah, itu tuh biasa. Padahal kita dilatih oleh perusahaan untuk jadi orang yang ramah, sabar gitu, maksudnya itu benar-benar bukan, kalau prinsip saya kita ramah tapi bukan murahan, itu beda. Ada orang yang ramah karena dia mungkin tanda kutip itu pekerjaannya, tapi kalau kita ramah ini adalah service excellent atau pelayanan prima yang kita berikan gitu. Kan kemarin 3,5 tahun di Garuda, kemudian kakak tuh berhenti atau bagaimana sih? Saya dipaksa berhenti sama orang tua. Jadi maksud mama itu nggak salah, mama itu luar biasa inspiratif banget ya bagi saya. Kalau orang tanya sumber dari semua perjalanan hidup saya itu dari mana, mama andil dalam hidup saya. Bukan berarti saya anak mama, enggak. Bagi saya Tuhan saya di dunia itu ya ibu saya. Tuhan kita di dunia itu ibu gitu. Karena tanpa ibu kita nggak lahir loh di dunia ini gitu. Jadi beruntunglah kita yang masih punya ibu, karena doa ibu lah yang membuat rezeki kita tuh bertambah setiap hari. Saya nggak pernah membayangkan kalau ibu nggak ada, rezeki saya berkurang gitu. Karena seorang ibu tuh pasti mendoakan untuk anaknya yang baik-baik. Jadi bagi yang nonton gitu ya, mulai hari ini misalnya, sayangilah ibu kalian semaksimal mungkin selama ibunya masih ada gitu. Karena itulah yang membuat hidup kalian tuh sukses, hidup kalian tuh lancar, cita-cita apapun itu. Jadi ibu luar biasa buat saya. Saya selalu mematuhi apapun yang ibu sampaikan gitu, termasuk sekalipun itu bertentangan dengan yang saya sukai. Karena bagi saya senyumnya dan kebahagiaan dia itu adalah kebahagiaan saya yang luar biasa. Untuk apa kita sukses bahagia tapi kalau ibu saya nggak bahagia gitu. Jadi sedangkan kita berkarya, bekerja, itu kan niatnya buat nyenengin orang tua, mengangkat martabat orang tua gitu ya. Pasti berat ya kak ya? Iya, luar biasa. Keluar dari kemarin Garuda ya? Awalnya iya, tapi setelah itu saya buktikan, saya bilang memang saya telat kuliah, kan teman-teman udah mau wisuda itu. Saya udah asik dengan
dapat gaji, udah bisa beli apa yang saya mau gitu. Akhirnya harus kuliah. Saat itu saya langsung kuliah 2 jurusan loh. Saya ngambil sastra Inggris sambil ekonomi juga. Dan saya tetap kerja di Garuda tapi di ground. Yang kayak apa namanya tiketing, kemudian passenger handling, yang ground staff gitu. Tapi saya motivasi masih tetap berusaha, customer service saya tetap ada gitu, maksudnya untuk kerjaan. Jadi dari subuh sampai siang itu kerja di airport, kemudian dari jam 4 sore sampai jam 7 malam, jam 3 sore sampai jam 7 malam itu saya sastra Inggris, saya ngambil sastra Inggris Prancis. Dari jam 7 malam sampai jam 11 malam itu saya ngambil jurusan ekonomi. Setelah resign dari Garuda, apa sih yang kakak lakukan? Setelah itu apa namanya, saya sempat kerja juga di Bank Mandiri. Di Bank Mandiri itu juga luar biasa. Dari ribuan, ratusan orang lah ibaratnya yang tes, yang diambil cuma 2. Satu cewek, satu cowok. Ceweknya saya. Nah itu yang saya katakan bahwa nasabah yang saya nggak pernah mimpi ya, anak dari Sanggau. Itu adalah salah satunya Sri Sultan Hamengkubuwono X. Itu, dan banyak lagi orang-orang hebat yang menjadi nasabah saya. Tidak jauh ya profesi pramugari sama tadi di Bank Mandiri. Mandiri ya, pelayanan juga. Iya. Katanya Kak Resa juga membuka usaha kemarin. Itu belum, baru-baru kemarin. Jadi setelah jadi apa namanya, yang saya bilang kerja di Bank Mandiri, kemudian mama saya minta saya balik ke Kalimantan itu, yang pada tahun 2011 saya mendadak menjadi guru bahasa Inggris. Padahal gelar saya kan SE. Cuman saat itu saya sedih banget, di Kalimantan masih banyak daerah terpencil yang notabene pendidiknya kurang gitu. Karena saya merasa saya bisa, saya menawarkan diri saya mengatakan saya siap mengajar di SMU 1 Kecamatan Bonti, waktu itu Kabupaten Sanggau. Kalau mereka berpikir, wow ini berat nih bayar gajinya, tidak usah bayar saya. 1 tahun saya kerja di situ, tidak usah gaji saya. Justru saya berusaha nunjukin apa yang bisa saya kasih. Saya lihat di sekolah itu belum ada lapangan basket, saya support lapangan basket. Kemudian saya lihat di satu kelas itu nggak ada jam dinding, sedangkan saya kategori orang yang suka telat ya. Tapi saya berharap orang lain jangan seperti saya. Saya bisa dalam waktu telat, tapi saya bisa dalam waktu itu juga menyikapinya gitu. Tapi kalau orang yang tidak bisa mengikuti strategi saya, lebih baik on time. Jadi tetap kesuksesan itu harus karena disiplin waktu. Jadi saya beli jam juga, saya pasang di setiap kelas, di setiap ruangan. Itu kenang-kenangan dari saya. Jadi 1 tahun saya mengajar gratis itu, saya pulang pergi 100 km, jam 5 subuh saya berangkat, jam 5 sore saya balik, jadi nggak pernah ketemu siang. Itu pun melewati perjalanan yang luar biasa. Jadi kecelakaan selama 1 tahun saya ngajar 8 kali, dan 2 kali ganti motor. Itu yang pengalaman luar biasa. Itu di kampung terpencil, notabene di mana bahasa Inggris sebenarnya nggak digunakan. Tapi saat saya hadir di situ, bahasa Inggris menjadi mata pelajaran favorit. Respon anak-anak luar biasa. Semua yang tadinya ada SD yang kecil, itu saya ajarkan les bahasa Inggris di luar dari jam ngajar saya. Saya ngajar efektif jam 7 sampai jam setengah 2. Dari jam setengah 2 sampai jam 7 malam itu saya ngajar private bahasa Inggris, dan juga saya ngajar gratis di SD terpencil. Mereka senang banget, yang mereka pikir bahwa ini ibu pramugari jadi guru gitu ya, ngajar. Terus saya nggak minta. Kaget mereka. Nggak, senang banget. Jadi itu yang membuat saya merasa lebih berharga gitu ya, lebih tidak bisa dinilai dengan rupiah kebahagiaan itu. Kalau orang bilang kerja buat cari duit, kalau saya waktu itu saya kerja kalau bisa jangan money oriented, jangan uang jadi tolak ukur saya. Justru saat saya merasa saya kaya kalau saya bagi ilmu, dan orang-orang banyak mencintai saya karena karya saya gitu. Jadi jangan pernah Anda merasa sukses itu karena Anda banyak uang. Justru banggalah Anda sukses, tapi justru karena saat Anda nggak punya uang, tapi dunia mengakui kesuksesan Anda gitu. Itu yang utama sih. Setelah jadi guru bahasa Inggris itu, saya diminta mama saya kuliah S2. Itu mama tuh yang benar-benar tahu. Saya bilang, ngapain saya kuliah S2? Kamu harus belajar S2, kamu harus jadi seorang guru yang lebih profesional lagi sesuai dengan jurusan kamu. Pindahlah ke Pontianak, saya ngambil S2 di Untan, Magister Manajemen, Ekonomi Pemasaran, karena S1 saya juga pemasaran.
Di Sambi juga saya jadi guru TK di International School 3 tahun. Itu yang namanya mengajarkan anak-anak usia 2 tahun sampai 3 tahun. Ya. Itu juga tantangan, kebayangnya dari ngajar SMA turun ngajar anak TK. Tapi yang notabene bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Itu yang ngajarin anak-anak cara makan. Itu yang benar-benar diuji kesabaran kita. Dan yang bikin saya sukses lagi, anak-anak itu nggak ada yang mau pulang. Mereka merasa, mereka bilang gini, my mom always angry with me, but Madam Reza never angry. I love Madam Reza so much. Jadi kalau misalnya ditanya di rumah, siapa yang paling dicintai gitu, Madam Reza. Pernah juga ditanya, who is Kartini? Kartini itu siapa? Madam Reza. Mereka panggil saya Madam Reza. Jadi bagi mereka sosok Kartini itu ya Madam Reza. Sosok ibu yang luar biasa bagi mereka Madam Reza. Karena di International School itu notabene anak-anak wanita karir juga, pengusaha juga yang jarang ketemu dengan anak-anaknya langsung. Umumnya diasuh sama pengasuhnya. Sehingga saat mereka ketemu di suatu kelas yang kita hadapi mereka dengan cinta kasih, dengan ketulusan, saat itu saya tidak memposisikan diri saya sebagai seorang mahasiswa S2, tapi saya memposisikan diri saya sebagai seorang ibu. Jadi benar-benar saat mereka pengen tidur, saya tidurin. Nah, anak usia segitu kan, itu yang membuat mereka betah di sekolah dan nggak mau pulang. Mengajarkan mereka berbicara, karena di rumah mungkin orang tuanya nggak sempat ngajarin ngomong. Itu jadi. Nah ini buat Kak Reza sendiri, tadi yang anak-anak melihat Kak Reza keluar dari suatu sekolah, itu bagaimana? Saya resign, ya itu juga karena saya diminta menjadi seorang dosen di Universitas Widya Dharma. Saya mengajukan resign tuh nggak dikasih sama kepala yayasan. Satu sisi yayasan yang satu sudah menunggu ini gitu kan. Balik lagi nih, mah gimana? Udahlah, mau bilang gitu. Kamu sudah cukup 3 tahun untuk bermain. Mama saya anggap jadi guru TK itu main. Tapi memang benar, jadi itu satu hiburan yang luar biasa. Kalau saya bilang main, enggak sih. Justru kita bisa membuat seorang anak kecil yang notabene nggak suka belajar jadi senang di sekolah, itu prestasi buat saya. Umumnya anak-anak kecil nggak mau sekolah, nggak mau ke sekolah. Ini mereka datang lebih awal, bangun pagi. Jadi mereka menurut mamanya itu yang biasa anak umur 2 tahun itu harus dibangunin dulu, ini enggak. Jadi mereka semangat, showering, I go to school to meet Madam Reza, gitu. Mendengar Kak Reza keluar, anak-anak mungkin pada nyariin atau pada resign, nangis, pada pindah sekolah. Oh gitu. Jadi orang tuanya bilang, Madam udah nggak ngajar lagi ya? Iya, saya jadi dosen sekarang. Ya ampun, anak-anak nggak ada yang mau sekolah. Jadi banyak satu persatu mereka keluar. Ada yang masih bertahan pun karena ya orang tuanya mengharapkan udah nggak usah kemana-mana lagi. Madam Reza udah nggak mau jadi guru lagi. Jadi dibikin yang satu yang buat mereka kesal, buat mereka jadi kayak benci gitu. Karena kalau mereka terlalu mencintai, jadinya mereka nggak bisa move on. Gimana ya, misalnya kayak sekarang. Akhirnya dibilang Madam Reza udah nggak mau ngajarin kamu lagi. She doesn't want to teach you again. She doesn't want to be your teacher again gitu. Jadi itu yang membuat saya merasa ya ampun berharga banget di mata anak kecil yang polos, yang dimana mereka tidak pernah tahu besok itu bagi mereka matahari itu tetap bersinar gitu. Jadi kalau saya bilang, kalau kita pengen dalam hidup itu jadilah seperti anak kecil yang selalu optimis, besok matahari pasti bersinar. Habis berantem mereka langsung memaafkan. Biasa kan nggak pernah lama ya anak kecil kalau berantem. Habis berantem sesaat kemudian main lagi gitu. Dan mereka selalu ceria. Itu yang saya selalu tiru selama 3 tahun jadi guru TK. Selalu memikirkan mereka lah, Kak Reza. Iya. Ya terkadang saya selalu mementingkan kepentingan orang lain dibanding kepentingan saya pribadi. Bahagia orang lain itu adalah bahagia saya gitu. Tidak pernah terbersit sedikit pun dalam niat saya untuk curangi orang, apalagi jahatin orang. Kadang lewat di jalan aja, kalau saya lihat ada orang kecelakaan, saya nggak kenal, kalau saya bisa bantu, saya nangis yang luar biasa gitu. Karena saya nggak kenal. Jadi saya bahagia bisa punya jiwa seperti itu yang saya pengen tularkan ke orang lain gitu, bahwa apapun yang kita lakukan tuh jangan karena sesuatu, lakukanlah dengan tulus hati gitu.
Karena jangan pernah berharap ada upahnya, ada imbalannya, itu jangan pernah. Itu jadi lakukan seperti air yang mengalir. Filosofi saya kan air. Air bisa masuk dalam segala bentuk. Dia nggak pernah kaku. Dia masuk dalam bentuk shape yang kotak ya, bentuk kotak. Dia masuk dalam bentuk circle, dia lingkaran gitu. Dia masuk ke dalam segala situasi yang dimana dia menyejukkan gitu. Itu filosofi saya. Saya dengar juga Kak Resa itu membuka sebuah usaha setelah resign dari sekolah tadi. Resign dari sekolah, saya jadi seorang dosen ya kan. Di seorang dosen di Universitas Widya Dharma. Nah di situ saya berpikir tuh pengen bisnis. Cita-cita saya juga karena gini, saya pertama buka salon khusus wanita ya. Salon spa itu bukan tanpa alasan, karena pertama saya memang paling suka banget salon, merawat diri. Kalau dibilang narsis enggak juga, tapi merawat diri itu adalah rasa syukur kita sama apa yang Tuhan kasih ya. Jangan ditambahin, jangan dikurangin, tapi dirawat, dijaga. Itu pesannya. Jadi bagi cewek-cewek ya atau cowok-cowok di luar sana, jangan pernah berpikir cantik atau ganteng itu karena sesuatu yang palsu. Apa adanya yang Tuhan kasih itu kalau kita rawat itu luar biasa cantik dan gantengnya gitu. Jadi berawal dari situ saya suka merawat diri, jadi saya pengen nih ilmu saya juga bisa. Kalau dalam bidang kecantikan saya bisa totok wajah, saya bisa juga yang hal refleksi orang juga bisa. Itu yang saya ajarkan ke karyawan-karyawan saya. Jadi pada tahun 2017 itu saya buka salon spa sekaligus 3. Di mana aja? Di Pontianak itu di Paris 2, di Alex Gria Permai 1, kemudian di Paris 1 di Jalan Utama Paris, kemudian di Imam Bonjol di depan Hotel Kapos Dharma. Sekarang masih berjalan? Sudah stop semenjak pandemi Covid. Sejak pandemi Covid? Iya, saya stop karena usaha itu yang langsung bersentuhan dengan orang, di mana notabene Covid itu kita tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Jadi ada spekulasi nih. Kalau seorang jiwa entrepreneur itu harus berani mengambil keputusan dalam waktu singkat. Kan seperti saya katakan bahwa orang entrepreneur itu dia berpikir pada tindakan, berorientasi pada tindakan, tidak hanya berpikir tapi dia benar-benar melakukan. Istilahnya itu no action talk only, itu jauh dari jiwa entrepreneur. Dia cuma bisanya bicara tapi tidak melakukan apapun. Atau no action concept only, dia hanya bikin konsep yang bagus, dia tidak melakukannya. Ada lagi juga yang no action, dia nggak ngapa-ngapain, dream only. Dia cuma bermimpi, mimpinya bagus, tapi dia nggak melakukan mimpi itu sama artinya nggak ada manfaat. Jadi jangan pernah bermimpi kalau tidak pernah ingin diwujudkan. Jangan pernah bikin konsep kalau tidak punya niat untuk direalisasikan. Gitu. Jadi jangan pernah banyak bicara yang muluk-muluk kalau nggak pernah punya niat untuk mewujudkannya. Jadi seorang entrepreneur sejati itu dia risk taker, pantang menyerah, berani mengambil resiko. Jadi saat itu saya berpikir spekulasi, bisnis saya sudah lancar, 3 tahun berjalan, pelanggannya banyak. Di saat pandemi, apa yang saya lakukan? Saya tutup. Setelah tutup, saya buka restoran. Buka restoran itu niat saya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang yang saat pandemi Covid kehilangan pekerjaan. Jadi saya menampung 50 orang karyawan dari 5 restoran ternama di Kalimantan Barat. Gitu. Jadi saya tampung mereka, saya sempat pekerjakan mereka hampir 8 bulan, hampir 1 tahun ya. Cuman karena seiring berjalan waktu selama pandemi Covid, regulasi pemerintah yang membuat saya merasa tidak nyaman saat itu. Jadi akhirnya saya memutuskan juga saya close. Nama restorannya apa sih? Pondok Gusti Ayu. Nanti di YouTube juga ada. Kemudian mau lihat di Google juga ada. Itu bentuk konsep saya, di mana yang pasang wallpapernya saya juga. Kemudian yang dekor saya juga. Jadi saya itu kalau dibilang cewek, saya tomboy juga. Saya suka ngecat rumah. Rumah saya pribadi pun wallpaper, cat itu saya sendiri yang mengerjakannya. Bukan berarti saya nggak bisa bayar orang, tapi saya lebih puas dengan karya saya sendiri. Apakah restoran itu ditutup sementara, nanti akan dibuka kembali? Atau memang sudah saya tutup benar-benar close. Di saat saya tutup itu, kalau orang bilang saya terpuruk, kalau orang bilang saya malu, saya nggak ada mikir malu. Saya nggak ada mikir gengsi yang tadinya
itu disanjung-sanjung, terkenal, masuk TV dan sebagainya. Notabene customer-nya banyak. Justru saya tutup di saat tamu lagi rame-ramenya. Wah. Bukan restoran tuh karena sepi, enggak. Hmm. Karena pandemi itu kita dilarang mengumpulkan orang banyak. Betul. Sementara saya Social banyak distancing. orderan wedding. 1.000 orang, 500 orang, itu saya tolak. Justru saya tutup resto saya di saat lagi rame, tapi di tempat yang tidak tepat gitu loh. Di momen yang tidak tepat, sorry. Jadi saya tutup resto saya di momen yang tidak tepat karena pandemi COVID. Di saat customer sedang rame-ramenya. Nah itu yang menjadi suatu risk taker buat saya. Ambil resiko tadi, tutup atau lanjutkan. Gitu. Kalau lanjutkan saya menentang regulasi pemerintah. Kalau saya tutup, saya juga mematikan dapur orang lain gitu ya, dapur karyawan yang banyak. Cuma saya bertanggung jawab gitu, maksudnya dalam hati saya katakan kepada mereka, saya rekomendasikan kalian untuk ke resto-resto lain. Saya akui bukan karena kalian tidak bisa, tapi justru karena kalian hebat, saya bilang. Orang hebat itu pasti bisa hidup dimanapun gitu. Setelah itu saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Akhirnya saya membuat ide, tiba-tiba timbul ide mencari produk unggulan yang bisa ekspor, produk unggulan yang bisa diekspor ke Kalimantan Barat. Itu masih rahasia. Ada salah satu kabupaten yang sudah mengambil itu, maksudnya sudah meminta saya mendampingi itu untuk jadikan produk unggulan untuk kabupaten itu. Sudah masuk juga di APBD mereka, dan nanti mungkin setelah curah hujan selesai itu sudah mulai ditanam. Dia masa tanamnya cuma 70 hari, tidak susah, dan saya yang responsibel untuk ekspor. Jadi ibaratnya petani-petani gapoktan itu saya rangkul, saya kasihkan SOP untuk menanamnya, bagaimana hasil produksinya saya yang tampung. Saya yang kelola melalui perusahaan yang saya punya, yaitu PT Relawan Borneo Abadi. Jadi nanti saya yang mendistribusikan semua hasil pertanian itu. Di luar dari SOP yang saya buat, saya tidak tanggung jawab. Karena standar ekspor itu kita harus punya sesuai dengan SOP yang mereka mau. Jadi kalau ada pun petani-petani lain yang maaf kata curang, ikut-ikutan nanam tapi tidak sesuai dengan standar kita, saya nggak akan bertanggung jawab terhadap hasil produksinya. Itu sekalipun itu sejenis. Itu. Berarti ini aktivitas Kak Raisa ya? Iya, dalam bidang pertanian iya. Jadi kalau dibilang bidang pertanian, saya sekarang tuh keliling. UMKM Sekalbar juga saya bina. Koperasi-koperasi kecil juga. Mengangkat tentang desa wisata. Desa wisata belum ada di Kalimantan Barat. Nah, saya hadir di sini untuk mengawal kegiatan pariwisata ini terkait bagaimana pembentukan dan pengembangan desa wisata itu apakah standar sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau melihat potensi dari Kalimantan Barat khususnya Sambas bagaimana? Sambas itu luar biasa. Sambas itu luar biasa. Yang saya katakan tadi, Sambas adalah inceran wisatawan lokal dan mancanegara. Iya. Oke. Tunggu aja. Ini sesi terakhir, mungkin Kak Raisa bisa menyampaikan kepada teman-teman kita yang mungkin lagi menonton di channel RM Official, apa yang ingin Kak Raisa sampaikan untuk membakar semangat jiwa-jiwa anak muda? Kalau untuk anak muda sekarang, saya bilang jangan pernah berhenti bermimpi. Tapi jangan cuma sekedar bermimpi, tapi wujudkanlah mimpi itu. Karena sekecil apapun mimpi itu adalah suatu hal harapan ya. Kenapa saya selalu mengatakan yakin? Karena dengan yakin di situ ada harapan. Dari agama aja kita sebut dari keyakinan, itu asal katanya yakin. Karena di situ ada harapan. Sehingga saat Anda ingin mewujudkan sesuatu, yakinlah itu. Terutama untuk kebaikan. Dan jangan pernah menunda. Kalau bisa sekarang, kenapa menunggu nanti? Itu aja. Itulah ya perbincangan kita bersama Kak Raisa sebagai narasumber kita pada hari ini. Ini dapat yang kita petik ya, kisah-kisah inspiratif beliau tentunya, dan dapat membakar semangat kita semua. Dan saya Rizky Matin mengucapkan terima kasih atas perjumpaan kita kali ini bersama Kak Raisa. Terima kasih telah hadir ya di podcast kita kali ini. Sama-sama. Saya mau datang lagi suatu saat lagi nanti. Mungkin dengan saya berharap pariwisata di Sambas sudah berubah ya. Ibaratnya sudah semakin maju, lebih baik dari sekarang. Ya.
ucapkan terima kasih, dan untuk diri jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen.